long misalkan, lalu kalian putuskan taking profit 50% dari posisi yang tersisa. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video kali ini kita akan masuk kembali ke segmen study time. Jadi kita akan belajar. Untuk di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips atau tata cara saya pada saat saya melakukan taking profit. Jadi ini adalah request dari teman-teman sekalian yang kemarin itu udah sempat tanyakan ya soal video seputar taking profit. So baru saya bikin dan mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk teman-teman sekalian. But before kita masuk ke dalam kontennya, saya pengen kasih lihat dulu beberapa mungkin contoh-contoh supaya teman-teman bisa punya gambaran ya. Jadi sebenarnya untuk taking profit sendiri kita akan coba start dari in general dulu ya. Jadi akan ada 4 tips yang akan saya bagikan terkait dengan kondisi untuk teman-teman melakukan taking profit. Yang pertama itu adalah menggunakan support dan resistance. Yang kedua, memahami suatu karakteristik dari pattern atau pola trading. Yang ketiga, itu teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement. Dan yang keempat, teman-teman bisa juga melakukan identifikasi dengan reversal pattern. Dan ini semuanya based on price action. Kita belum berbicara soal fundamental tentunya. Dan untuk berbicara taking profit sendiri, sebetulnya itu sangat banyak variasinya. Jadi nggak gampang dan nggak bisa selalu sama teman-teman. Karena balik lagi, every market itu punya karakteristik masing-masing. Seperti forex misalkan. Kalau forex, kembali lagi saya sampaikan, perbedaan mata uang itu kalau salah satu jomplang lebih tinggi itu bisa membahayakan mata uang lainnya. Dan yang pasti mata uang lainnya itu akan bergerak dan mengambil kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Lain cerita dengan cryptocurrency dan juga stock market yang kalau semakin tinggi semuanya happy, terutama kalau stock market ya pemegang sahamnya sudah pasti happy dan semua investor yang juga melakukan invest terhadap saham tersebut itu juga pasti happy. Sama halnya seperti cryptocurrency. Jadi ada kecenderungan perbedaan karakteristik dari setiap market dan itu harus dipahami. Even untuk karakteristiknya cryptocurrency sendiri aja bisa berbeda teman-teman ya. Dalam artian ada koin yang misalkan seperti Dogecoin ketika di-pump naik ratusan persen dan ya kalian tahu lah ya rasanya seperti apa di-pump gitu. Tapi ada juga tipikal karakteristik market yang dia cenderung bergerak balance dan stabil. Dalam arti dia kalau naik Bitcoinnya ikut naik ya. Kalau Bitcoinnya naik dia ikut naik tapi mungkin ya 5-7% dalam batas wajar. Kalau turun ya sama, mungkin 7-10%. Istilahnya dalam batas wajar. Jarang dia naik dalam sehari 40%, 30% gitu. Sama seperti koin-koin yang bisa di-pump. Jadi, teman-teman harap pahami bahwa yang akan saya sampaikan ini tujuannya adalah digunakan untuk trading. Dan sudah pasti teman-teman, berbeda lagi ceritanya kalau misalkan teman-teman punya strategi yang berbeda dalam pengimplementasiannya. Dalam arti, misalkan contoh teman-teman berinvestasi, otomatis transaksi teman-teman misalkan melalui spot account dan tidak dilakukan dalam bentuk trading, maka teman-teman jatuhnya investor dan itu punya strategi yang berbeda. Dan yang kali ini atau di video yang kita cangkup kali ini kita akan lebih banyak ngebahas tentang trading, which means 10 kali trading misalkan win rate-nya teman-teman let's say 6/4 atau 60% teman-teman cenderung menang, at least keuntungannya itu bisa dimaksimalkan. Dan bagaimana caranya? Sehingga kita sometimes ya pasti pernah mengalami ya lupa taking profit berubah jadi lose. Bahkan kalau teman-teman yang trading di futures market itu berubah jadi liquid teman-teman. Dan itu nggak sedikit kejadiannya, itu cukup banyak dan cukup sering terjadi pada teman-teman atau sekeliling kita tentunya. Alright, so before kita masuk lebih deep, kita akan bahas dulu sedikit tentang support and resistance. But sebelumnya juga saya pengen tunjukin dulu ada beberapa contoh-contoh di sini yang teman-teman bisa lihat langsung supaya teman-teman bisa lebih paham dan dapat gambarannya. Ini adalah salah satu contoh pertama, yaitu Luna. Waktu kita di Saili Advanced Group itu melakukan trading terhadap Luna, kita ngelihat terjadi breakout atas falling wedge pattern, terjadi sideways, lalu kita tentukan potential target profit kita menggunakan Fibonacci retracement. Dan itu adalah salah satu yang nanti akan kita bahas juga teman-teman ya. Di harga $87,82 beserta dengan Fibonacci retracement untuk Fibonacci extension untuk yang $87 ini di kisaran 100%-nya. Dan kalian lihat precisely di area tersebut. Kalau sekarang jangan ditanya ya, karena harga lunanya udah pasti turun teman-teman. Oke? Jadi memang precisely di area tersebut kita mendapatkan taking profit yang pas, habis itu kita exit dari market. Lalu ada contoh lain seperti ini misalkan Chainlink ya. Inilah mengapa strategi taking profit itu perlu banget teman-teman siapkan dari awal supaya
kita nggak kehilangan momentumnya. Ini kalau teman-teman perhatikan, kita sudah kasih kotak ya, di kisaran Fibo 100% extension dan juga di 0786. Nah, kalau kalian perhatikan, setelahnya, itu precisely di area tersebut, nge-touch, habis itu kita ngelihat dia ada rebound signifikan. Dan sekedar taking profit aja sometimes gak cukup. Kalau misalnya teman-teman mau maintain posisinya, teman-teman juga harus belajar yang namanya trailing stop loss. Dan itu mungkin di next video study time, alright? Nah, lalu ada contoh lain seperti misalkan Algorand, di mana kita ngelihat dia berpotensi sampai ke Fibonacci 1618, precisely di area tersebut kita mendapati rebound ya. Dan ini adalah contoh yang saya sampaikan ke grup ketika teman-teman ingin memanfaatkan sell short ya, jangan berharap terlalu jackpot, target ekspektasi sampai Fibo 1618 dan precisely di Fibo 1618 kita mendapatkan decline atau rebound. Kalau misalnya teman-teman perhatikan lagi ya, harusnya sudah close karena kalian lihat posisinya market setelah itu rebound. Jadi by the way buat yang short harusnya untung dengan catatan close-nya di Fibo 1618 ya, itu udah disampaikan. Nah, ini adalah contoh lain teman-teman yang menggunakan pattern. Jadi tadi kita sudah berbicara soal pattern karakteristik ya, kita udah ngobrolin soal support resistance, Fibonacci retracement, dan juga sekarang kita akan coba masuk ke pattern karakteristik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini teman-teman pasti udah biasa ya, yang dikenal dengan istilah head and shoulders pattern, which means kita bisa ukur menggunakan panjang dari kepalanya. Nanti kita akan bahas lebih detail di konten study time-nya. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat di sini, itu terdapat beberapa kombinasi, yaitu salah satunya adalah Fibonacci retracement. Dan precisely di Fibo 1618 kita mendapati rejection keras dan membentuk yang namanya head and shoulders pattern. Informasi ini teman-teman bisa tarik untuk kemudian dimasukkan ke dalam potensi target yang akan dicapai. Dan kalau kalian lihat, itu tadi untuk matic di time frame hourly atau 4 jam. Nah, sekarang di time frame daily kalian bisa lihat kita breach dari level tersebut, dan untuk mencapai targetnya sendiri kita tetapkan di 1618, which means kisaran $1,586 untuk si matic ini kita sudah sampaikan. Karena untuk yang short matic boleh consider taking profit karena sudah reach Fibo 1618-nya. Ini titik penarikan Fibonya untuk mengetahui potensi bottomnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa contoh, dan ini bukan akun trading saya. Jadi balik lagi teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini berbeda nama-namanya, dan mereka lah yang istilahnya ikut memanfaatkan outlook daripada si matic misalkan. Dan ini sebenarnya adalah beberapa contoh yang bisa diterapkan pada saat kita melakukan taking profit itu sendiri. Dan tentunya yuk kita bahas untuk selengkapnya seperti apa. Oke, kita akan start dari support and resistance terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan untuk support dan resistance, sebenarnya ini ada di salah satu materi study time. Teman-teman make sure nonton dulu ya untuk basic support and resistance, what is SNR, dan gimana caranya kita menentukan support dan resistance. Ini wajib teman-teman tonton. Nah, semisalkan kalian melihat suatu market bergerak sangat impulsif, sangat menguat, lalu dia terjadi koreksi. Pada saat koreksi tersebut, misalkan ya terjadi breakout, lalu kalian lihat terjadi pullback dan kalian putuskan untuk entry di sini. Nah, maka target pertama yang kalian bisa gunakan informasinya adalah resistance sebelumnya, teman-teman. Dalam artian, kalau misalkan kalian entry long atau kalian beli koinnya sampai di level ini, kalian boleh consider untuk melakukan taking profit. Jadi ini berlaku buat teman-teman yang sifatnya dalam tanda kutip trading ya, atau scalping. Nah, kalau misalkan teman-teman bilang, oke, kita taking profit di area ini, lalu kok gimana caranya supaya kita mengetahui potensi target berikutnya kalau misalkan koinnya masih berpotensi naik? Karena balik lagi, kita melihat overall trendnya adalah uptrend. Maka kalau misalkan kita berhasil break dari level ini, pasti kita akan ngelihat koinnya kan naik lagi. Nah, di sinilah teman-teman bisa menggunakan cara yang Fibonacci retracement, which means kalian tinggal gunakan tool Fibonacci retracement, kalian tarik dari swing high yang terakhirnya, lalu kalian tarik ke potential swing low-nya di sini, dan kalian akan menemukan beberapa level Fibonacci, di mana salah satunya itu dianggap sebagai level golden ratio-nya atau level golden pocket-nya, di mana
level ini dipercaya itu merupakan level yang sangat khusus dan spesial dalam angka Fibonacci atau urutan Fibonacci, sehingga kecenderungan biasanya bisa sampai ke level tersebut dan menjadi sebuah tahanan baru. Which means ketika kalian lakukan entry, kalian putuskan untuk long misalkan, lalu kalian putuskan taking profit 50% dari posisi yang tersisa, lalu yang bisa kalian lakukan adalah menggeser stop loss kalian ke area entry point, sehingga kalau market berbalik turun, posisi kalian hanya 0 saja, tidak berbalik menjadi minus teman-teman ya. Nah, ini harus dipahami. Ketika kalian taking profit 50%, otomatis hanya sisa 50% posisi saja yang kalian resikokan, dan itu jika teman-teman di sini ingin mengejar ke potential next targetnya, dan itu di Fibo 1618. Nah, ini adalah beberapa contoh yang tadi seperti yang kita lakukan pada Luna terutama ya. Ketika kita melihat dia di sini sebelumnya sudah sudah ngetes bagian resistance-nya, lalu dia break. Nah, kalau kalian lihat di bagian atas ini kan nggak ada ya, nggak ada informasi resistance atau tahanan dari pergerakan sebelumnya. Disinilah kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement, dan ini juga kalian bisa gunakan yang namanya Fibonacci extension. Tapi for now saya hanya akan berbicara soal Fibonacci retracement saja, which means kalian tarik dari pullbacknya, kalian akan dapatkan beberapa level yang berpotensi dicapai, yaitu di kisaran $84,89 dan $87,82 berdasarkan dua urutan Fibonacci retracement, yaitu 1618 dan 2618 untuk golden ratio-nya. Kalau kalian perhatikan, itu precisely sampai di 2618-nya teman-teman kita ketahan ya. Jadi ini adalah salah satu metode yang bisa kalian lakukan ya. Jadi kalau misalkan sudah tercapai, kira-kira gimana langkah berikutnya? Kembali lagi tergantung dari strategi masing-masing teman-teman. Bisa juga teman-teman taking profit lagi 50% dari posisi yang tersisa. Jadi dari keseluruhan yang teman-teman ambil di sini, ini sisa posisinya itu saat ini berada di 25%. Lalu kalian boleh consider untuk melakukan trailing stop loss, mungkin di area swing low terakhirnya. Jadi kalian jaga nih, seandainya market berbalik arah dan berubah menjadi downtrend, kalian masih ngantongin profit pada area atau level tertentu. Nah, itu adalah salah satu langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah mengandalkan support atau resistance sebelumnya, dan yang kedua adalah mengandalkan Fibonacci retracement untuk mengetahui potential next target kalian jika resistance-nya berhasil di break. Alright? Nah, untuk tipikal yang kedua itu adalah pattern karakteristik. Sebenarnya untuk pattern karakteristik ini kecenderungan memiliki specialty yang berbeda-beda ya. Dan biasanya sebagai contoh kita bentuk, let's say sebuah market membentuk yang namanya falling wedge pattern. Nah, pada falling wedge pattern itu kecenderungannya adalah bergerak sesuai dengan panjang badan daripada si falling wedge patternnya. Jadi ketika dia break, kira-kira targetnya lebih kurangnya seperti itu. Kalian bisa geser menggunakan panjang badannya. Dan kalian juga pasti sering banget dengar istilah-istilah seperti misalkan terbentuknya double bottom. Nah, kalau misalkan terbentuk double bottom, kalian bisa gunakan panjang dari badannya lebih kurangnya seperti ini ya. Panjang dari badan ke kepala atau bagian bawahnya ya, ke bagian atasnya. Jadi kalian bisa lihat seperti ini, lalu kalian geser pada saat dia terjadi breakout, maka potential targetnya sepanjang double bottom itu. Dan gak cuman ini aja teman-teman, banyak sekali variasinya. Ada yang namanya symmetrical triangle, which means kalian bisa ukur menggunakan panjang dari si triangle-nya, baik itu yang di depan maupun yang di bagian apex-nya pada saat dia break ya. Jadi sometimes ada yang namanya fake breakout-nya, dia cuma naik sedikit, habis itu dia turun lagi. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi memang banyak sekali karakteristiknya, dan untuk memahami soal pattern karakteristik, saya sarankan teman-teman bisa googling ya, atau trading pattern, candlestick ya, pattern teman-teman. Lebih kurangnya seperti itu. Kalian tinggal search aja. Di sini banyak sekali contoh-contohnya. Ini buat candlesticknya. Harusnya candlestick chart pattern ya. Kalian boleh tambahkan. Oh ya, saya rasa chart pattern aja berarti cukup. Oke. My bad teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali contoh chart pattern, kalian bisa pelajari dan kalian bisa cari tahu ya. Tuh ada bearish rectangle, ada rising wedge, ada ascending triangle, bullish pennant, falling wedge, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang bisa kalian gunakan untuk melakukan taking profit. Nah, yang keempat itu adalah reversal pattern. Saya cukup yakin teman-teman sering kali
menemukan situasi seperti ini. Jadi ketika kalian, misalkan ya, kalian melihat sebuah chart pattern terbentuk, lalu dia breakout dari chart patternnya, lalu kalian ukur menggunakan Fibonacci retracement-nya. Nah, misalkan lebih kurang target yang ingin dicapai ternyata di kisaran 1618 ya. Dan kalau misalkan kata Ko Kevin nih, dia tadi bilang bisa sampai 2618, itu area yang berpotensi lebih tingginya. Nah, teman-teman, ketika dia berhasil breakout, kalian putuskan entry long. Kata Ko Kevin, itu bisa ukur menggunakan symmetrical triangle-nya, which means kalian bisa ukur dan set targetnya berarti di kisaran area ini misalkan. Lalu di area tersebut juga terdapat Fibo 1618, which means kalian juga bisa manfaatkan ini menjadi potensi area yang kita bisa consider sangat kuat untuk kita melakukan taking profit. Tapi teman-teman, seiring berjalannya si pergerakan, kita ngelihat dia nggak nyampe-nyampe dan cenderung slowly. Nah, disinilah teman-teman peranan yang nomor 4 itu dibutuhkan, yaitu memahami adanya potensi reversal pattern. Karena bisa saja pada saat kondisi ini terbentuk, sebenarnya di dalam pergerakan ini itu terdapat yang namanya teman-teman apa? Rising wedge pattern ya. Jadi kebentuk misalkan rising wedge pattern, kalian ngelihat nih, wah ini ada potensi nih terjadi reversal. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kalian melihat ini, boleh tidak kita melakukan taking profit lebih awal ketika dia berhasil break dari sini? Misalkan sebelumnya ini ya, teman-teman, kira-kira ya begini gambarnya ya. Nah, ini ya. Sebelumnya terbentuk si bullish pennant, lalu pada saat break kalian putuskan entry long di sini dengan target profit tadi di atasnya sedikit karena itu merupakan area 1618 dan seterusnya. Tapi at the same time kalian melihat nih terbentuk rising wedge pattern dan ternyata dia break dari rising wedge patternnya. Maka teman-teman, kita bisa juga fleksibel dan melakukan taking profit ketika kita melihat breakdown ini terjadi. Jadi nggak perlu nih istilahnya ngotot atau istilahnya stick to the, istilahnya dia punya, kita bicara apa ya, entry point yang pertama ya. Jadi misalkan dia break dari bullish pennant, berarti dia akan diukur berdasarkan panjang flagpole-nya atau macam-macam ya. Lalu kalau nggak nyampe situ saya nggak akan taking profit gitu. Nah, itu juga kurang bijaksana teman-teman. Nah, sebenarnya overall yang saya sampaikan ini itu basically dipakai biasanya untuk kita yang melakukan trading dalam artian ya bukan investment ya. Jadi bukan kita invest di spot market lalu kita tahan yang panjang sampai dia bisa profit dalam jumlah yang sangat besar, tapi butuh waktu bulanan biasanya. Nah, kalau misalkan berbicara soal hal itu, tentunya itu akan berbeda lagi untuk cara kita memanfaatkan momentum tradingnya. Jadi teman-teman, di sini saya sampaikan apa yang saya jelaskan dari tadi atau dari sepanjang video ini adalah lebih kurangnya untuk teman-teman yang melakukan trading atau transaksi harian. Kalau misalkan kita berbicara untuk investment di spot, itu kita punya strategi dan planning yang berbeda lagi, dan tentunya ya tidak akan saya jadikan satu di video kali ini teman-teman. Alright, nah pesan saya terakhir adalah punya rasa satisfied dan grateful teman-teman, yaitu rasa puas dan rasa bersyukur. Karena kalau misalkan teman-teman sudah taking profit, ternyata harganya naik lagi melambung tinggi dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita tidak memiliki rasa yang namanya puas dan bersyukur, itu sudah pasti kita akan tetap bermain di dalam emotion. Dan kalau kita bertransaksi dengan emotion, otomatis teman-teman kita jadi tidak objektif. Dan kalau kita tidak objektif, sudah pasti nextnya belum tentu teman-teman bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang sehingga bisa menjadi konsisten dan bisa menjadi trader yang lebih baik. Alright, so I guess itu aja teman-teman konten saya seputaran taking profit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian, dan kiranya teman-teman di sini punya lebih banyak pengetahuan lagi tentang cara untuk melakukan taking profit. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.